Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, al-akhos Simbah Yai Abdurrahman Saleh, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kesehatan. Para pejabat, Pak Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkompinda yang saya hormati, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah milenialis yang saya lihat banyak anak-anak SMA. Ini kalau di jalan namanya kimcil, yang sangat mendominasi malam hari ini. Saya jadi teringat nyambung dengan cerita Pak Bupati. Apakah benar kayu jati itu dari Jawa? Iya. Makanya kemungkinan besar mudah-mudahan kalian semua keturunannya Nabi Nuh, asalkan tidak dari Kan'an. Lah, ngomong soal Nabi Nuh dan perahunya, ini juga ada cerita. Wallahu a'lam apakah benar cerita ini benar atau tidak. Begitu Nabi Nuh masuk perahu, disepakati sebuah konsensus. Apa kesepakatannya? Semua hewan yang hidup di masa Nabi Nuh itu berkenan dimasukkan ke dalam nahkoda, di dalam perahu sepasang. Kambing sepasang, sapi sepasang, ayam sepasang, semuanya sepasang. Peraturan di dalam perahu itu ketika berlayar satu, semua hewan maupun manusia dilarang bersenggama. Ada hewan yang ngeyel. Siapa? Anjing. Jelas-jelas peraturan Nabi Nuh tidak boleh kumpul. Anjing ngeyel, tetap bersenggama dengan pasangannya. Kebetulan dilihat oleh kucing. Akhirnya kucing matur Nabi Nuh, Nabi Nuh, apa cing? Ono makhluk sing ngeyel. Ngeyel kepiye? Jenengan gawe peraturan ora oleh kelon, iki tetap kelon. Sopo? Anjing. Nabi Nuh langsung bengok, dasar asu. Akhirnya anjing dipanggil. Kamu melanggar. Sudah saya sampaikan di dalam perahu tidak boleh bersenggama. Kenapa kamu bersenggama? Dijawab oleh anjing, lagu pengen jeh. Supaya kejadian tidak berulang, maka Nabi Nuh mengeluarkan kebijakan baru. Semua alat kelamin hewan laki-laki semuanya disimpan di dalam lemari. Semuanya. Setelah disimpan ternyata anjing tetap ngeyel. Manuke dijugo, dipasang, kumpul lagi dengan pasangannya. Dilihat oleh kucing kembali. Kucing laporan sama Nabi Nuh. Nabi Nuh, asune ngeyel. Lah nopo? Kelon meneh. Panggil lagi. Akhirnya Nabi Nuh marah. Anjing dilaknat oleh Nabi Nuh. Karena kamu sudah 2 kali membuat kesalahan, kamu saya laknat. Apa bentuk laknatnya wahai Nabi Nuh? Ingat wahai anjing, sampai anak cucumu kalau kamu bersenggama akan susah keluar. Maka coba anda lihat, asu gila kelon suwe banget, ora rampung-rampung. Kenapa? Karena dilaknat oleh Nabi Nuh. Anjingnya juga protes, saya nggak adil,
Kalau yang dikasih hukuman cuman saya tok. Kenapa? Karena setiap kali saya kelon dilihat oleh kucing, tolong kucing juga dilaknat. Maka Nabi Nuh memberikan laknat kepada kucing apa? Hei kucing, kue juga tak laknat. Apa bentuknya? Sampai anak cucumu kalau kamu mau senggama, kamu ribut dulu dengan pasanganmu. Mila mang delok kucing ini kula rapi kelon mesti rame weng 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 baru kelon. Karena ceritanya seperti itu, Pak. Singkat cerita, Pak Wabub, singkat cerita, sudah mendarat. Begitu mendarat diumumkan oleh Nabi Nuh, seluruh hewan laki-laki silakan mengambil burungnya masing-masing. Kan di lemari. Kuda larinya paling kenceng. Saking semangatnya salah, dia mengambil jatahnya gajah. Makanya coba Anda lihat sekarang, kalau ada orang perkasa katanya seperti kuda, karena salah ngambil jatahnya gajah. Gajah ini karena jalannya pelan-pelan, kebagian yang kecil. Makanya saya pernah tanya di Wai Gambas di Lampung sana, pernah nggak kamu melihat gajah itu kumpul bersenggama? Nggak pernah. Karena gajah itu malu bersenggama dilihat sama orang. Kenapa? Mergo awake gede, manuke cilik. Makanya saya kalau ada orang gendut gede, saya curiga jangan-jangan seperti gajah. Ceritanya gitu ceritanya. Insyaallah. Begitu bebek lari dapat kelamin dipasang, jalannya keser-keser, maka alat kelaminnya keinjak-injak. Mila jenengan delok, bebek ini kok manuke munter-munter. Soalnya napa mlakune ke ida. Yang paling celaka jago. Jago ini biasanya membangunkan yang lain supaya bangun pagi, ternyata bangunnya kesiangan. Begitu buka lemari, sudah tidak ada alat kelamin. Akhirnya dia matur sama Nabi Nuh, Nabi Nuh, wis rono manuk, kula mboten kebagian. Apa jawaban Nabi Nuh? Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Bagaimana kalau saya bersenggama? Dijawab sama Nabi Nuh, sabar wahai jago, walaupun kamu nggak punya burung, kamu tetap bisa bersenggama. Caranya bagaimana? Pakai perasaan. Maka Bapak Ibu lihat, jago sama babon itu pasti bersenggamanya sangat sebentar, nyuk rampung. Kenapa? Nggo perasaan. Iki mbuh bener apa ora aku tau oleh cerita sangka kiaiku. Ning ketoke ya hooh. Mila lek ana wong gedhe awake lemu gagah gaya lah. Andanono le rasa gaya gajah ke awake gedhe manuke cilik ngopo kowe. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini di momentum yang istimewa, di acara yang istimewa, di tempat yang istimewa, berkumpul dengan orang-orang yang istimewa, insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Amin. Maka dimanapun Anda duduk, baik kebagian tikar maupun tidak, baik kebagian serak apa kloso apa ora, tak dongokke muga-muga semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin. Bulan Muharram iki ra nganggo tikar, itu nggak pakai tikar, nggak apa-apa wis. Yang nggak pakai tikar insya Allah pahalanya paling banyak. Tapi dijamin pulang pengajian langsung little body. Apa kuwi silite gatel kelebon wedi insya Allah. Oh ning mburi ana wong to kae. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya milenial. Maka saya tadi salah tema, Pak. Saya tadi menyiapkan tema itu hikmah terbesar dari Muharram, gitu kan? Karena 3 hal yang dibangun Rasulullah ketika masuk kota Madinah. Tapi itu temanya orang dewasa, Pak Wabub. Ya karena ini wajah para milenial, ya temanya langsung saya ganti. Kalau udah lihat dari sini kan ini banyak wajah-wajahnya para jomblo ini, insya Allah. Nyamuk saja ditepuk dengan 2 tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya. Hari ini begitu Jakarta ibu kotanya mau pindah ke Kalimantan semuanya galau. Kalau para jomblo santai saja, boleh saja ibu kota pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Mohon maaf Pak Wabub, bayi-bayi soalnya.
Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya muliakan. Saya itu tadi malam pengajian dari Jombang langsung masuk rumah sakit, Bapak Bu. Badan saya terlalu drop, terlalu sakit. Ini sebenarnya saya mau minum degan, tapi saya batin, degan kok bathoke kandel lah kok. Lah bathoke kandel degan apa kambil? Kambil. Kita ombe silitku kreminen mesti iki. Kayak ngene degan iki kambil, Bro. Apa panitiane matane katarak ya. Ini ibu-ibu yang berseragam 10 orang ini luar biasa. Gawayane wis tuwa jilbabe. Selungguh ngarep dhewe tungkake slonjorke. Apa orang rumangsane tungkake meletek-meletek, Bu. Bro, degane ganti dong. Acara selanjutnya pergantian degan. Golek ya, mbok nom. Sing nom. Mbok nom. Kenapa kemudian walaupun saya sakit, istri saya bilang, sudah 2 hari yang lalu sebelum saya pengajian di kafe terakhir. Kemarin saya kumpulkan sekitar 450 mbak-mbak purel di Jogja. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Saya kumpulkan. Saya sudah sakit. Saya mau berangkat ke Nganjuk, Jombang, lanjut Tuban. Ini periode terakhir ini tur saya Jawa Timur paling panjang sampai tanggal 7, Pak. Jadi dari 29 Agustus sampai tanggal 7 September. Itu artinya hampir 2 minggu saya tidak ketemu dengan istri saya. Makanya mau saya mau buat konsep menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Menteri dalam negeri istri ngurusi pondok, menteri luar negeri ngurusi luar, insya Allah. Siapa tahu nemu jodoh di Tuban. Kok saya ngamin lanang iki ngopo ya wedok kok. Kan rabi karo mbokmu. Tenah aku iso modar dhisik lele. Keracunan. Susu kadaluwarsa. Pergantian tekan, Bro. Nembe menek wit kelapa ya modar iki. Istri saya tanya begini sama saya. Begitu saya sakit, istri saya tanya, "Beb, loh." Istri saya tanya, "Beb," saya jawab, "apa say?" Ini. Padahal maksudnya bukan sayang, syaitonir rajim. Saya itu mohon maaf, Pak, walaupun penampilan saya kayak orang sangar, tapi saya itu sangat romantis. Karena banyak orang mengatakan body saya Rambo, tapi hati saya Romeo. Body atletis, hati Teletubbies. Kok cuwilik ya apa ini? Gajah. Ya Allah. Itu mah wonge gede dekane cilik. Emang aku gajah? Bahaya ini. Jadi Pak Wabub, saya itu nggak pernah minum vitamin apapun kecuali 2 ini, degan tanpa gula, kopi tanpa gula. Kopi ini untuk melindungi jantung, degan ini untuk antioksidan. Nah, jadi saya walaupun nggak minum vitamin macam-macam, kalau semua minuman kemasan saya hindari, mau Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech, semuanya saya nggak mau. Lumayan sak sedotan teh harga cilik asa karo ndasmu gede ndasmu le
Kita sepakati pengajian durasinya seberapa lama sampai degannya habis ya. Istri saya tanya begini, Beb, kenapa sih sakit tetap saja berangkat ngaji? Jadi Bapak Ibu, saya itu orang yang paling susah untuk mengingkari undangan jadwal pengajian. Kalau Pak Wabub mau tahu berapa hari ini jumlah permintaan pengajian sehari ke pondok, kira-kira berapa Pak Wabub? 10. Subhanallah. Sehari itu saya mendapatkan permintaan pengajian minimal 500 permintaan. 500 permintaan setiap hari. Dan kalau memang benar-benar tidak urgent, saya sangat susah untuk tidak berangkat walaupun dalam keadaan sakit. Kenapa saya berprinsip demikian? Karena Rasulullah mengatakan an-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya sakit tetap berangkat ngaji, kemudian di pengajian saya mati, kan keren. Saya di alun-alun Tuban, tahu-tahu Israel datang, set, umumkan yang masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara pembawa acara, umpamanya. Kan keren. Kan husnul khatimah. Apa ada contoh orang yang mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya? Banyak. Yang paling mutakhir, Syekhina wa murabbir ruhina Simbah Yai Maimun Zubair. Bagaimana kemudian Allah memanggil Mbah Maimun, semuanya seperti yang beliau kehendaki. Beliau meninggal ketika haji. Kenapa? Seumur hidupnya dihabiskan untuk haji. Mbah Mun usia 90 tahun. Anda tahu berapa kali Mbah Mun haji? 70 kali, Bu. Mbah Mun itu tidak haji hanya tahun 2018. Selebihnya beliau berangkat haji. Masya Allah. Maka semua yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik haji. Lamun ngamin tok yakin orang mangkat. Tapi ada sih modal amin bisa berangkat. Santrinya Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ada orang kaya, Mbah Ahmad Khalil bilang, nak kamu berangkat haji, besok kiai. Naudzubillah min dalik. Orang kaya ini sampai mati tidak bisa berangkat haji. Ada orang miskin, Mbah Ahmad Khalil dawuh, le tak dongake munggah haji. Amin Mbah. Dia mengaminkan doa Mbah Yai Ahmad Khalil 3 kali sampai jidatnya natap ke lantai. Amin Mbah Yai, dier. Amin Mbah Yai, dier. Amin Mbah Yai, dier. Subhanallah. Sampai akhir hayatnya orang miskin ini bisa berangkat haji 3 kali. Maka tolong kalau Anda pengen berangkat haji, saya doakan dier itu. Subhanallah. Ingat persoalan haji itu, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Banyak orang mampu tidak bisa berangkat, tetapi banyak orang yang tidak mampu justru bisa berangkat. Mbah Maimun 70 kali. Subhanallah. Karena kebiasaan beliau haji, meninggalnya pas haji 1. Mbah Mun mencintai kota Mekah, meninggalnya di Mekah. Mbah Mun memuliakan hari Selasa. Buktinya apa? Pondok pesantren di Sarang Rembang diliburkan setiap hari Selasa. Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari Jumat. Kenapa beliau meliburkan hari Selasa? Karena hari Selasa itu kata Mbah Mun, hari yang dimuliakan untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu, rasikhuna fil ilmi. Dan beliau dimatikan oleh Allah pada hari Selasa. Dan yang luar biasa lagi apa? Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah. Buktinya apa? Salah satu qasidah yang paling dicintai oleh Mbah Mun adalah apa? Apa? Dong apa rai? Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Dan Allah takdirkan Mbah Mun dimakamkan di Ma'la
satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Maka ini yang menjadi penyemangat saya, Bu. Walaupun saya sakit, saya tetap berangkat ngaji. Saya pengen seperti Kiai Said Rozi Lamongan yang besok tanggal 1 Oktober hallnya beliau saya diundang pengajian. Mbah Said Rozi meninggalnya ketika berangkat pengajian. Masya Allah. Saya pengen seperti ibunya Mas Opik. Ibunya Mas Opik itu, mohon maaf, hafidul Quran. Satu saat bertanya sama saya, apakah orang yang biasa membaca Al-Quran akan dimatikan oleh Allah dalam membaca Al-Quran? Iya. Dan ternyata betul, ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau ibu-ibu di rumah pekerjaannya, mohon maaf, marah-marah sama suami, delok wae. Matinya pas marah-marah. Oh, modar wae tak kandhani. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu. Jilbabe rupane ijo pupus. Sing jilbabe putih insya Allah luweh parah. Maka tidak pernah putus semangat. Walaupun keilmuan kita belum seperti Mbah Mun, walaupun kesolehan kita belum seperti Mbah Mun, tapi punya cita-cita yang sama. Kalau sampai nanti Allah mematikan kita, mudah-mudahan Allah memuliakan kita seperti Mbah Mun. Amin. Apa enggak ngiri, nak? Maka pagi-pagi saya dikabari sama ajudan beliau, asisten beliau, jam 7:30 pagi, Gus doakan Mbah Mun, Mbah Mun dalam keadaan kritis. Ada apa saya pikir? Saya posting di grup WA, tolong doakan Mbah Mun kesehatan menurun. Jam 8 pagi saya sudah dikabari, Gus Mbah Mun meninggal. Saya langsung menangis. Kenapa? Man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak menangis karena meninggalnya ulama, berarti dia munafik. Kenapa saya harus menangis? Idza matal alim, ketika orang alim itu meninggal. Bakat alaihi alus samawati wal ard, menangislah penduduk langit dan penduduk bumi. Berapa lama? Sab'ina yauman, 70 hari. Semuanya menangis. Apalagi orang-orang sekelas Mbah Mun. Ini kiai paku, bukan kiai catut. Di Indonesia itu kan sekarang paling banyak kiai catut. Apa bedanya paku karo catut? Pacak paku kuwi ngencengke, catut kuwi mbubrahke. Kalau Mbah Mun ini dianggap sebagai pakunya agama, kalau pakunya sudah diambil oleh Allah, berarti agamanya mulai keropos. Kalau Mbah Mun ini merupakan pakunya negara, kalau pakunya diambil bangunan itu sudah mulai keropos. Maka yang hebat itu paku, bukan catut. Itulah kenapa rajanya Solo namanya Paku Buwono, bukan Catut Buwono. Di Jogja namanya Paku Alam, bukan Catut Alam. Maka gara-gara Mbah Mun ini saya punya teori, Pak. Kiai itu ada dua. Ada kiai yang kelasnya seperti ayam kampung, ada kiai yang kelasnya seperti ayam broiler. Bu, pilih ayam kampung atau ayam broiler? Ayam kampung apa broiler? Kampung. Cerdas, karena kalau broiler yakin ratau ngerasake kelon tak kandani. Broiler atau kelon, Bu? Wong urung kelon wis dibeleh kok. Ada kiai yang jenisnya kayak ayam kampung. Apa bedanya dengan ayam broiler? Ayam kampung itu kakinya kotor. Kenapa? Cari makan sendiri. Ayam kampung itu kakinya kotor. Kenapa? Tidur cari kandang sendiri. Makan cari sendiri, tidur sendiri. Kotor kakinya, Bu. Tidak pernah dikasih oleh siapa-siapa. Sobo sawah, sobo kebun, dan seterusnya. Ayam kampung mau jadi besar pelan-pelan, cilik, gede. Bandingkan dengan ayam broiler, kakinya bersih. Kenapa? Karena makannya dijatah. Kakinya ayam broiler bersih. Kenapa? Karena minumnya dijatah. Kakinya ayam broiler bersih. Kenapa? Kandangnya dijatah. Dan Anda tahu, ayam broiler baru 2 bulan sudah bisa dipotong, langsung besar. Tapi Anda ingat,
lebih enak daging ayam kampung atau ayam broiler? Kampung. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih hebat mana? Kampung. Waktunya hujan, ada petir, ayam kampung keluar dari kandangnya untuk mencarikan makan anak-anaknya. Ayam broiler krungu bledek, der, kaget. Kok kamu kaget? Wajar, broiler. Kowe ya lucu bu, kaget sing dicekeli cangkem iki ngopo? Kaget aku. Ya ora nyambung, jantung ki ning dodo. Kok saya mau sekali cangkemmu, apa cangkemmu ki ana jantunge? Mesti rondo iki. Jelo diwayah matamu. Maka kita doakan mudah-mudahan dari kota Tuban akan banyak lahir kiai-kiai yang berkapasitas seperti ayam jago. Amin. Kiai-kiai yang benar-benar ngurusi umat kayak Mbah Mun. Maka alasan itulah kemudian walaupun saya sakit, tadi malam saya di Jombang habis diinfus, dokternya bilang, "Gus, tolong opname di sini." Enggak. Lebih baik saya mati di pengajian daripada saya mati di rumah sakit. Mati di rumah sakit mau ndelok perawat siji, mati ning kene ndelok rondo keh arepe ngopo aku. Masuk wae kok. Kita doakan Pak Wakil Bupati panjang umur. Wong sak donya mati, Pak Wakil Bupati urip dhewe. Amin. Wakil Bupati ini batin diancuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Kalau kemudian kita merasa belum menjadi orang yang soleh, cintalah dengan orang soleh. Kalau kita merasa belum menjadi orang yang alim, cintalah dengan orang yang alim. Alaikum bimujalasatil ulama, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dari merekalah sumber ilmu itu kita dapatkan. Bahkan sampai pentingnya orang alim itu apa dikatakan, an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Melihat wajahnya kiai itu ibadah. Tolong jangan pernah alihkan pandanganmu. Ibadah. Maka kalau saya ngaji dengan mbak-mbak begenggek itu dijawab, beruntunglah kami ya Allah melihat saja ibadah. Dah apa iso ngeloni? Ya Allah. Langsung saya lari mendekat. Tenang le, aku lah bangsa ngono iki wis kebal le. 14 tahun lebih saya jalani suka duka saya bersama para PKS, PSK. Kok PKS sih? PSK angel men to. 14 tahun, 15 tahun suka duka saya jalani dengan mereka, dan mereka mengatakan apa? Memang kami bukan orang yang soleh, tapi kami mencintai orang-orang yang soleh. Maka kenapa kamu mau diajak pengajian? Maka kalau mereka saya ajak sholawatan, nangis. Saya ajak tahlilan, nangis. Bahkan sekarang itu Pak Wabub, subhanallah, mereka itu kalau nunggu tamu belum datang, lihat YouTube-nya Gus Miftah. Jadi pengajian yang YouTube si nambi ngelonte. Ya Allah. Brrr. Ya Allah. Apakah nggak boleh Gus? Boleh. Boleh. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Saya sering mengatakan apa? Andaikan kalian tahu bagaimana perjuangan seorang pendosa untuk menemukan cara kembali kepada Tuhannya, sangat berat. Maka sering saya mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Jangan pernah menghina mereka. Yang bisa kita lakukan apa? Jangan menghujat, tapi doakanlah. Hujatanmu tidak pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi penghantar wasilah hidayah untuk mereka. Maka kenapa saya mencintai mereka? Karena salah satu tugas ulama menurut Imam Al-Ghazali adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, melihat dengan kacamata kasih sayang.
Itulah alasan kenapa di mana-mana kalau saya pengajian di kafe, di lokalisasi, saya pakai kacamata hitam. Tujuannya satu, kalau ada yang cantik saya ngelirik nggak kelihatan. Enggak, karena mata saya sakit. Kalau saya ngaji ayu-ayu mbok, ora kaya kowe ning kene. Coba kamu lihat postingan saya terakhir di Instagram. Wow. Pokoknya kelasnya SMS. Silite metu sethithik. Wah. Sing ngaji jos Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemeter. Lah iki cetha iki STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Kaya setu lagi setengah tuwa lemu ginuk-ginuk. Maka malam hari ini saya akan memotivasi anak-anak muda yang ada di Tuban untuk menjadi generasi yang unggul, untuk menjadi generasi yang bermartabat, untuk menatap masa depannya supaya menjadi masa depan yang baik. Amin. Jangan sampai yang hadir ini madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Tapi masa depan kalian insya Allah masa depan yang meyakinkan. Amin. Kenapa saya selalu mengatakan ini? Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, nak. Kenapa? Karena masa depan kita insya Allah jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Amin. Urip ora semangat belas. Men ra loro aku tak ngadeg. Nyuwun izin Pak Kiai nggih, kula ngadeg ben boyoke ra loro. Pak Wabub, boleh saya berdiri? Karena saya yakin semua ibu-ibu yang ada di sini insya Allah lebih suka yang berdiri, insya Allah. Masuk Pak Eko matamu. Masuk Pak Eko. Oh ning kono ya ana wong ta iki. Tak pikir ana swara tanpa wujud ya mau. Lah ana swara tanpa wujud berarti sun sembore semiki masyata udan lho sing bengok mung cangkeme rondo iki lho ana suarane ra ana wujude elak ngaji ra duwe guru mau ngrungokke radio berarti gurune entut. Kalau gurune entut mondoknya di mana? Cetas Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Saya mau cerita ini terutama para jomblo-jomblo ini supaya mempunyai keyakinan seperti saya dulu sebelum menikah. Jomblo rungokno. Ingat, mbak-mbak ingat, jomblo itu tidak untuk dibully, tapi untuk dinikahi. Maka saya sering mengatakan apa? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insya Allah. Saya mau kasih pelajaran hidup, semangat hijrah yang saya lakukan. Saya lahir 1981. Asli saya Ponorogo. Mbah saya nomor 9 sampai saya bin ini saya hafal sampai nomor 9. Mbah saya ke-9 adalah Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari bin Anom Besari bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekula bin Brawijaya Lima. Tadi mbah saya sana sampai Brawijaya Lima. Tapi walaupun saya orang Ponorogo, saya lahir di Lampung. Maka punya istilah Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Ndi bocah mau. Zaman saya tabarukan di pondok, saya pernah sowan Mbah Yasin Blitar. Mbah Yasin itu dulu macan panggungnya Jawa Timur, kiai pertama Jawa Timur yang pernah diundang oleh Pak Karno di Istana Negara. Salah satu keramatnya Mbah Yasin itu apa? Pengajian, soundnya mati, sepatunya dicopot, ganti mic lebih kenceng daripada salonnya. Itu Mbah Yasin Blitar.
Kalau Mbah Mangli Magelang, apa keramatnya? Pengajian berapapun yang hadir tidak pernah pakai sound system, tapi semuanya bisa mendengarkan. Kalau Gus Miftah keramatnya apa? Alhamdulillah, pengajian dengan para PSK, dengan anak-anak dunia malam, alhamdulillah nggak pernah ngaceng. Alhamdulillah, itu keramat itu. Loh, angel loh bro, angel loh. Ada Pak Wabub jangan ikut-ikutan Pak Wabub. Berat Ferguson, berat. Abot bro, abot. Nggak normal matamu, ngawur. Ngawur. Orang normal. Aduh, kekrek loh. Tak kekrek loh gue. Orang normal kok piye? Lemah syahwat ngawur. Ono carane bro. Saya sering ditanya sama wartawan. Bosok cai. Mosok taleni karet ki lho. Kaya es lilin. Mau nijun lho Dan. Tak grandal cangkemmu lho. Le tak kandani. Saya kan kemarin dari Aljazair, Afrika. Wartawan tanya, kok Gus Miftah tahan sih lihat jamaah saya seperti itu? Saya bilang begini, sebelum menciptakan manusia, Allah itu kan sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus, gak pernah salah. Allah kemudian menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus, gak pernah benar. Kemudian Allah menciptakan hewan. Hewan itu ada dua, ada hewan rumanggang sama hewan satu galak. Hewan rumanggang itu hewan yang pekerjaannya makan, wedhus, babi, panganan tok sing dipikir. Ada rumanggang, ada satu galak, hewan binatang buas, anjing dan serigala. Lah, empat-empatnya ini hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya dekat dengan Allah, setan hiburannya nggodha, wedhus hiburannya mangan, asu hiburannya meden-medeni. Lah manusia itu mohon maaf, empat-empatnya ada. Jadi menungso ki ya ana malaikate, menungso ki ya ana setane, menungso ki ya ana wedhuse, menungso ki ya ana asune. Kowe kurang ajar, ngomong asu karo ndelok aku ki ngopo? Jadi kok ana wong Tuban gaweane sing dipikir kok mung panganan tok, kuwi berarti kelase kaya wedhus ya. Mangane wong kae ya. Wedhus. Wong kok sing dipikir mung panganan tok. Kalau ada orang pekerjaannya cuma menggoda orang tok, ya kelase kaya setan. Ada orang sing dipikir mung meden-medeni wong tok, kelase kaya asu. Tapi kalau ada orang itu kok baik banget, kita sering mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Lah, malaikat itu punya iman, nggak punya nafsu. Sementara setan itu punya nafsu, nggak punya iman. Dan manusia itu luar biasa, punya nafsu, punya iman. Maka saya sering mengatakan manusia yang selamat itu siapa? Yang bisa mengontrol kapan pakai iman, kapan pakai nafsu. Iman itu gas, nafsu itu kualik. Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah aku ning kafe ning lokalisasi, aku iso nggunake rem. Ketemu bojo ngegas, ketemu lonte ngerem. Orang gue ketemu begenggek, yes, kuwi beda urusane. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, sak janjane pengen apa mboten Gus? Ya pengen aku ngono. Terus pripun? Ya ngempat aku ngono. Mosok kiai ngacengan, aku ya ngono kok ngopo. Ngono bro, kok ora normal matamu. Ngawur saya. Aku pengen rabi meneh sih padahal. Wayuh kok nambah bojo napa mboten, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi.
Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Ayo ngopo lanang? Lanang kuwi imam, wedok kuwi makmum. Makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Ingat, lanang rasa gaya. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Yes. Sakit sing jomblo lho. Alah. Kowe dadi jomblo santai wae, Bro. Orang yang paling sering dibully itu cuma dua. Satu jomblo, dua gendut. Kok kamu gendut plus jomblo, kelar hidup loh. Tapi santai, Bro. Ingat, Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Iya. Jadi jomblo nikmati saja, Bro. Mau mesake, kelasnya koyo keran. Among gue nguyuh tok. Saya itu kalau pengajian Pak Wabub sering bully perempuan, karena perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Jangan pernah mengatakan perempuan itu wanita lemah, betul? Mereka itu kuat. Bagaimana tidak seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Pak Wabub wani halah entek manuk tekan ngomah, ora bakal wani kok. Makanya saya sering membuli mereka, karena mereka itu wanita perkasa, makhluk yang luar biasa kuatnya. Bagaimana tidak? Pabrik susu loro digawa dhewe tak kandhani. Lanang ki lemah. Nggawa ndok loro sambatan karo manuk nyapa. Melaku ra seneng karo lanangan aku. Begitu saya berangkat ke Jogja, modal saya cuma nekat. Saya bilang sama ibu saya, ini loh hijrah. Bu, apa li? Saya berangkat ke Jogja. Ibu nggak usah nyangoni saya uang. Jangan sekali-kali saya ditransfer duit. Terus kamu hidup di Jogja bagaimana? Sudah, tolong tiap habis sholat ibu doakan saya. Saya di Fatihai sama di Sholawati saja bu setiap sholat. Kuitok lagi mana? Nggih. Akhirnya saya berangkat ke Jogja bermodalkan Fatihah dan sholawat dari ibu saya. Begitu mau saya berangkat, saya sungkem sama ibu saya bilang, Bu, jangan lupa Fatihah. Tapi ingat, cukup Fatihah, jangan ditambah Yasin. Somodar aku dah. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Waktu itu saya ingat betul, naik bis Damri, tiketnya 30.000. Jenenge bis ekonomi ning jero bis, masya Allah, campur bakul pitik, ambune brambang, keringet sak piturute. Sudah saya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pak Wabub, kenapa ini saya ceritakan? Saya pengen memotivasi anak-anak muda yang ada di Tuban, bagaimana kemudian punya keinginan yang sama seperti saya dulu. Begitu saya berangkat di Jogja, saya daftar kuliah di IAIN. Sekarang ganti UIN. Universitas Insya Allah Negeri. Di Jogja itu kan banyak kampus ya, ada UGM, untungnya gede tur maju. Yang paling gampang itu di Janti ada kampus namanya STTL, sekolah tengok-tengok lulus. Ada lagi kampus dulu alumninya Via Valen, Nela Karisma, Ayu Ting Ting, APMD, Akademi Penggemar Musik Dangdut gitu. Begitu saya daftar kuliah, nggak punya uang, habis uang saya, mau ngekos nggak kuat. Akhirnya saya cari masjid, ketemulah dengan sebuah masjid di Jalan Taman Siswo, namanya Masjid Baitur Rahman. Dan ternyata setelah saya diterima jadi penjaga masjid, waktu itu saya jadi James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Jadi pekerjaannya ngepel, nyapu, wadan, sak piturute, ngosek WC, oke saya jalani selama 4 tahun setengah. Jadi kalau kamu hari ini jangan melihat Miftah hari ini, tapi lihatlah masa lalunya.
lihatlah prosesnya, jangan melihat hasilnya. Maka saya itu selalu begini ketika kemudian saya berproses hidup, standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Jangan seperti orang sekarang, standar kerjanya minimalis, standar hidupnya maksimalis, bahaya. Maka banyak orang kermasu. Apa itu kermasu? Kere macak sugih. Standar hidupnya maksimalis, itu namanya kermasu. Kere macak sugih. Sajanjane kere tapi berlagak seperti orang kaya. Maka muncullah BPJS. Apa itu? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Pengajian depan sendiri, jilbabnya hijau muda. Kalau di Jogja itu banyak BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Tapi yang paling menyenangkan BPJS yang kedua, barisan para janda sosialita. Dan saya adalah BPJS, buronan para janda sosialita. Orang done wayu-wayu le, ngeri, macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Lah iki jelas pecel lele, perempuan cewek lemu-lemu. Saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah dan ternyata bisa akur. Inilah yang dilakukan Rasulullah pertama kali begitu masuk kota Madinah. Ada 3 tatanan yang Rasulullah bangun. Yang pertama, Rasulullah bangun masjid. Yang kedua, menyatukan antara muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membuat piagam Madinah untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang ada di kota Madinah. Maka begitu saya masjid orang Muhammadiyah, nggak ada masalah. Mereka tidak pakai kunut, saya pakai kunut. Mereka tidak tahlil, saya tahlil. Waktu itu saya sempat perang batin. Waduh, subuh aku melum imam merah kunutan, yowis akhirnya manut. Maklum kepepet randuwe apa-apa. Nggak ada masalah, masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Belas ratau ono selametan tak kandani. Kere aku. Orang ono mangan-mangan belas gitu. Kuru waktu itu saya. Ya Allah, maka saya banyak mengenal amaliyah Muhammadiyah itu gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, Pak. Satu saat pernah saya mau diusir dari masjid. Gara-gara apa? Sholat subuh, gara-gara 3 hari 3 malam saya nggak makan. Jadi awalnya itu saya punya uang 5.000, Pak. Wilo rekoso kumbien le rungokno. Saya ke urip mugi kepenak. Punya uang 5.000 saya makan di angkringan. Angkringan ki yo kafe 3 ceret lah. Sego kucing. Begitu saya mau makan, ada pengemis datang dan paring-paring. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Mau saya kasih, saya nggak makan. Nggak ngasih kok dianggap pelit. Uang 5.000 saya kasih semua. Monggo Bu. Mosok sedekah jaluk susuk kan ra mungkin. Ya, separuh ya. Jiji. Uang saya kasih nyoh. Pulang. Waktu itu aktivitas saya setelah adzan Isya, saya ke alun-alun utara. Apa yang saya lakukan? Jualan aksesoris. Itu saya lakukan hampir setahun nih. Gendong ning ngarep, dari taman siswa ke alun-alun jarak 7 kilo saya jalan. Begitu habis sedekah 5.000, saya ingat firman Tuhan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 dibalas 10. Saya waktu itu batin, mesti rezekiku lancar, semangat. Sampai alun-alun saya jualan. Yang saya jual apa? Gantungan kunci, peniti, jepit, sak piturute. Mulai saya tawarkan peniti, jepet sampai jam 2 subhanallah, belas ora payu tak kandani. Saya batin modar ya kon. Rapopo. Besoknya saya puasa. Malamnya saya jualan lagi, ke alun-alun lagi. Subhanallah Pak Wabu. Sampai malam ke-13 ora payu.
Makanya kenapa kok saya sekarang rajin puasa itu karena dulu zaman susah saya biasa puasa, Bu. Kenapa kok saya sekarang sering puasa Dawud? Karena saya dulu ketika susah sering puasa. Maka alhamdulillah saya masih Dawud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Dawud. Sehari puasa, sehari enggak. Masuk cangkemmu, masuk. Malam keempat, dagangan saya bawa. Saya mulai ngonek-ngonek ke Gusti Allah. Gusti, jenengan boten adil. Jarene wong sedekah siji diganti 10. Bahkan menurut Al-Baqarah 1 diganti 700. Kenapa gara-gara saya sedekah saya nggak bisa makan? Apa karepmu? Jengkel aku. Gusti Allah tahu nek-onek kile edan ra. Akhirnya saya jualan di alun-alun utara itu naudzubillah min dalik sampai jam 12 malam belas nggak laku satu pun. Akhirnya dagangan tak geletek aku turun ning alun-alun beratapkan langit beralaskan bumi persis pengajian malam hari ini ngirit anggarane cekak nganti degane cilik banget. Rasa ngomong amplop dosa pengajian kok ngomong amplop. Aku pengajian rata mikir amplop kok ra mikir isine kok. Saya nggak pernah mikir amplop, nggak pernah mikir isine karena saya paham yang mikir itu adalah panitia. Ngopo ya sangoni tompo rasa ngoni moro ning kantor polisi laporke karena itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Ngopo sangoni kok Gus, titik beda meneh pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya apa? Saya tidur blek. Jam 3 pagi saya bangun. Kenapa? Masih dikasih bonus oleh Allah. Kok awakku anget ki ngopo? Dikeloni banci. Dancuk aku. Waktu itu ini cerita nyata loh Pak ya, makanya saya bisa cerita sama anak-anak ini ngopo ya aku ya karena itulah kemudian kenapa saya hari ini punya pengajian banci Pak. Jadi mohon maaf Pak G, saya itu WTS saya openi, banci saya openi. Saya itu di Jogja ada banci 300 lah. Saya pernah ajak umroh, ayo umroh, begitu sampai Madinah sekamar sama Gus ya mah aku ngono iso teles kabeh jempolku kok aku. Yang lucu Pak Wabub di Mekah nanti tawaf gimana Pak Kiai? Itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Kamu huluk salam Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, dah gitu aja. Iya banci ketemu Ka'bah histeris bro. Bismillah Allahu Akbar, muah 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 muah. Ngopo cah iki aku. Kemarin sebelum Ramadan telepon saya, Abah, sapa kowe? Saya banji ikut pengajian, terus saya pengen tobat. Caranya gimana? Insya Allah bulan Ramadan ini saya berjilbab. Matamu aku ngono, lanang jilbaban. Dan banji itu Pak, namanya pasti palsu, nggak ada nama asli. Jenengmu sapa? Laura. Apa kuwi? Lanang ora, wedok ora. Oh. Biar wae. Jenengmu sapa? Susuki. Wah keren nih. Apa kuwi? Ketoke susu bono kaos kaki. Loh, ini bukan Pak, beneran Pak. Memang anak-anak seperti itu. Banci-banci itu rata-rata namanya singkatan. Jenengmu sapa Ses? Sucipto Om. Apa kuwi ketoke apa Sucipto? Susune lancip diganjel boto. Lah iki Sukarlan mesti iki. Asu nglekar ning dalan. Aku ki ngono ku ya sabar ki Bu. Mereka tak belikan sarung, macam-macam. Saya ajak mereka sholat. Gus Miftah jangan jadi imam. Loh, aku ki kiai sih. Jangan. Kenapa? Bokongnya jin. Iya, modar aku. Walah banci. Segeralah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam, bedone nopo? Beda.
di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lanang mati apa? Almarhum. Cewek mati almarhumah. Kamu banci mati aluminium. Tobat. Dan alhamdulillah Pak, saya itu sabar ngurusi orang-orang seperti itu. PSK saya belikan mukena setiap 3 bulan, saya belikan sajadah, saya belikan Quran. Saya itu biasa Mas, kalau malam-malam begini saya pulang, kok sampai Jogja baru jam 12, jam 1, saya langsung masuk ke lokalisasi di Sarkem. Tak takoni, sapa sing durung mangan? Kulo. Kenapa belum makan? Gak dapet tamu. Sudah, saya belikan nasi bungkus. Berapa orang? 100. Oke. Oleh tamu napa mboten? Mboten, capira 100. Tak kei duit seket-seket. Sama sekali tidak punya kepentingan apapun. Karena tujuan saya cuma satu. Barangkali dengan cara-cara seperti itu mereka sadar, dan ternyata benar Pak. Lama-lama mereka malu. Aku sering diwenehi duit Gus Miftah wis pengajian kali kula, pun Gus kula medal. Bahkan saya pernah mendapati WTS umurnya 55 tahun. Ya Allah, kan STMM setengah tua meh modar. Ngono kok cek ngelonte. Ya Allah. Ambiar itu. Jadi Pak Wabub tolong jangan ikut-ikutan sama saya ya. Terlalu berat Pak. Imannya kuat, Imrone. Wow. Akhirnya pas saya pulang, aduh sholat subuh imami rata kok saya ngimami. Lah ini loh, kadang-kadang itu. Begitu saya ngimami, lupa kalau yang saya imami itu orang Muhammadiyah. Sami Allahu liman hamidah. Aku maca kunut le. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Belas orang sing ngamini. Tak lirik didik. Iki ngopo iki ra diamini blas ya aku. Ternyata setengah kunut saya kelingan, ini orang-orang Kamandiyah Modiar ya aku. Rampung sholat saya diduding sama imam, sama takmir. Miftah. Nggih. Kowe ngerti ra iki kampungnya Muhammadiyah. Ngopo kowe subuhan nganggo kunut? Kula lali, Pak. Lali matamu. Waduh aku. Ini loh. Orang Indonesia itu dulu gara-gara kunut bisa kelahi. Padahal imam 4 itu kan terbagi 2. Yang 2 pakai kunut, yang 2 tidak pakai kunut. Imam Hambali sama Imam Hanafi enggak kunutan, Syafi'i Maliki kunutan. Dan mereka santai. Imam Hambali, saya sholat subuh, imamnya kunutan. Padahal saya ngikuti engkau enggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Makmum itu ikut imam, kata Imam Hambali. Coba sekarang, imamnya kunut, makmumnya enggak, sepeda. Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, cangkemmu lah jila kata gue. Dan ini masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Saya kemarin di Sumatera, orang berkelahi hanya gara-gara tahiyat, gara-gara begini sama begini-begini. Akhirnya saya ditanya, yang benar yang mana Gus? Imam 4 beda semua. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat, illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, rampung. Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya ubah. Atahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatillah.